Oke, kembali lagi dengan saya Yoga Tama Prabantara. Pada kesempatan kali ini kita akan meningkatkan lagi skill coding kita. Kita sudah belajar dasarnya, kita sudah belajar menggunakan Scratch sebagai cara media kita untuk memahami coding dasar. Sekarang kita akan menginstal beberapa software untuk apa? Untuk kita membuat program ke depannya. Akan ada 4 jenis text editor yang akan kita install beserta library-nya juga akan kita install. Juga kita akan meng-setup dan juga mengkonfigurasi software yang akan kita gunakan. Itu juga akan ada di video ini. Nah, langsung aja kita mulai. Oke, yang pertama kita akan install Python terlebih dahulu. Kita akan install Python di web ini, www.python.org. Kita akan download versi terbaru. Ya, kita akan download versi terbaru. Kita akan download file installernya. Pastikan file installer ini sesuai dengan operating system yang ada di komputer atau laptop kalian. Kalau iOS, download yang untuk iOS. Kalau yang Windows, download untuk Windows. Nah, ntar ketika udah download, kita jalankan installernya, lalu kita centang add Python to pad. Nah, ini bakal nyimpen Python ini bakal disimpan di suatu folder. Kalian bisa pilih foldernya di mana. Tapi yang penting itu dulu, kita centang Python to pad. Lalu kita install now, kita tunggu sampai selesai. Nah, jika udah selesai, kita buka command prompt cmd, lalu kita ketik ini nih, Python spasi strip version, supaya tahu versi Python yang kita download itu apa, gitu. Versi Python yang terinstall. Nah, ini ada 4 jenis text editor yang akan diinstal. Yang pertama ada VS Code, PyCharm, lalu ada Windsurf, dan juga Cursor. Untuk Windsurf dan juga Cursor ini sudah ada AI-nya built-in di dalamnya. Kalau untuk VS Code kita perlu nambahin ekstensi. Nah, untuk langkah-langkahnya kurang lebih untuk semua jenis text editor sama. Kita unduh installernya dari situs resmi, lalu kita jalankan file installer tersebut, lalu kita tinggal ikuti tunjuk instalasinya. Gitu. Nah, juga ntar kita akan pasang beberapa extension seperti pada VS Code. VS Code itu untuk kita menjalankan program Python, kita perlu namanya yang untuk assembly-nya. Kalau untuk bahasa C kan ada yang namanya compiler ya. Nah, kita perlu ekstensi supaya suatu program ini bisa berjalan. Ekstensi ini atau plugin yaitu fitur tambahan yang diinstal ke dalam text editor untuk meningkatkan fungsinya supaya jadi lebih powerful, mudah digunakan dan juga sesuai kebutuhan pengguna. Fungsinya banyak, bisa menambah dukungan bahasa pemrograman baru, memberikan fitur bantuan menulis kode, bisa juga menyediakan tema atau icon agar tampilan editor lebih menarik, mengintegrasikan tools eksternal, juga mempermudah pengembangan web. Oke, library, kita juga akan install library. Library ini adalah kumpulan kode atau modul yang siap pakai yang dibuat oleh orang lain, digunakan untuk membantu kita menyelesaikan tugas tertentu tanpa harus menulis kode dari awal. Ya, fungsinya sesuai dengan pengertian, mempercepat proses pengembangan program, juga menyediakan fungsi atau fitur tambahan. Contoh library yang umum pada Python, Math untuk operasi matematika, Pandas, pengolahan data, Matplotlib untuk visualisasi grafik, Request untuk koneksi di internet. Biasanya request ini dipakai ketika kita mau bikin aplikasi atau website. Nah, untuk menginstalnya kita perlu menggunakan pip, Python Installer Package. Pip ini alat bawaan Python yang digunakan untuk menginstal, mengupdate, dan menghapus library dari internet. Khususnya ya di situs PyP, Python Package Index. Nah, untuk menginstalnya cukup mudah. Kita buka pada text editor, kita buka terminal atau command prompt, lalu kita ketik perintah pip spasi install spasi nama library-nya. Gitu, contoh pip install math kayak tadi itu. Lalu kita tunggu hingga prosesnya selesai, lalu library siap digunakan untuk program-program kita. Nah, ini adalah contoh-contoh perintah pip lainnya. Install library tadi
install, upgrade library, atau uninstall library, pip list juga ada untuk melihat daftar library yang terinstall. Sekarang langsung aja kita install software yang akan kita pakai. Oke, kita udah di websitenya Python. Nah, sekarang kita akan download Python versi, banyak versi sih, 3.10, 3.11, sampai 3.14 yang paling baru. Nah, sebelum kita mulai install, cara kita ngecek kita udah install Python atau belum, kita buka command prompt atau shortcutnya itu Windows R, terus kita ketik enter. Nah, kita tulis di sini Python spasi strip version. Nah, ini aku udah terinstall ya, ini 3.10.3. Tapi jika kalian belum terinstall, gambar yang muncul kurang lebih seperti ini. Oke, intinya cara ngeceknya seperti itu. Dan kita juga perlu mendownload Python yang versinya sesuai. Jadi, ketika kita akan ngoding nanti, kita pasti akan butuh library. Dan gak semua library bisa dipakai di versi Python yang sama. Ya, ada beberapa library khusus untuk versi tertentu. Nah, pada versi Python yang akan kita download, kita bakal download yang versi 3.10. Ya, 3.10.11. Atau kalian mau download yang versi terbaru juga bisa. Intinya, Python ini kalian downloadnya sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Kita akan download ya. Tadi kita search di sini, kita cari 3.10.11. Kita scroll ke bawah. Nah, ini juga ada pilihannya, ada yang untuk macOS, ada yang untuk Windows, dan lain sebagainya. Kita download yang Windows installer ini. Kita klik, sabar. Nah, di sini kita tambahin aja file sini. Oke. Nah, ini sedang mendownload. Sambil ini download, kita bakal download yang text editor lainnya. Di sini ada PyCharm, langsung aja kita klik download. Download untuk Windows ini, kita download juga. Kita simpan juga di sini. Oke. Kita download juga Visual Studio Code, download for Windows, kita download lagi. Nah, sekarang kita tunggu, harus masuk. Oke, ini dia. Save. Oke, kita juga akan download Windsurf dan Cursor. Download for X64, 64 bit. Oke, kita save. Lalu kita juga akan download Cursor. Sebentar. Nah, kita download untuk Windows. Download for Windows ya, kita klik save. Oke, mantap. Nah, kita cek, kita tunggu dulu sampai ini semua selesai. Oke, ini udah install semuanya. Sekarang kita install Pythonnya terlebih dahulu. Kita klik, double klik, kita tunggu. Oke, install now. Nanti ketika kalian install ada pilihan add Python to path. Itu jangan lupa di checklist ya ketika kalian install Python. Oke, checklist, terus nanti ya untuk disimpan di file mana kalian bisa pilih lah, atau biarin kayak yang udah tertulis di situnya, tinggal klik oke enter install. Ini karena aku udah pernah install sebelumnya, jadi
nggak perlu lagi checklist add to pad, tapi kalau misalnya kalian belum pernah, kurang lebih gambarnya kayak gini. Sekarang kita coba install yang lainnya. Kita simpen dulu. Coba kali install PyCharm. Oh, oke. Coba ini install PyCharm, muncul. Yes. Kita klik yes. Tunggu lagi loading. Oke, next. Ya, next. Create desktop shortcut. Create association. Add bin folder to pad. Jangan lupa. Jadi 3 ini harus di checklist. Next lagi. Ini nggak usah, langsung install aja. Oke, juga sambil nunggu Python. Kita download yang lainnya. PyCharm, situ VS Code. Kita tunggu. Oke. Accept all. Ini kalau kalian mau baca silahkan. Next. Next lagi. Oke. Bentar. Oh ya, oke, next. Create desktop icon. Add to pad here, support the types. Ini bagian 2 ini kalau kalian mau checklist juga nggak apa-apa. Ini aku checklist aja semua. Next. Install. Oke. Ini tunggu dulu. Ini oke, status full, kita close. Oke, install. Ini shortcut lagi install, PyCharm juga. Tunggu aja. Installing, kita buka lagi yang Windsurf. Kita install. Oke, accept all. Next. Insert, next. Add desktop icon. Next, install. Oke. Juga Windsurf masih installing. Oke, ini. Nah, accept all, accept the agreement. Next. Diisi program kursor. Next. Nama programnya, nama filenya kursor. Lagi create ini, cek semua. Next lagi install. Oke, nah, dan kita tunggu proses instalasinya. Agak lama ya teman-teman. Oke, ini PyCharm-nya udah install. Kita klik. Sebentar. Oke. Continue. Nggak usah. Ini kalau nggak perlu. Oke. Kita skip dulu. Nah, kalau kita belum nyeting visual kecil kita itu skip dulu. Ini allow, jangan cancel. Kalau cancel ntar ribet lagi. Kalian nyetingnya susah atau harus uninstall lagi. Jadi ini langsung allow aja. Ribet nanti kalau kalian klik cancel. Oke, sip. Nah, sekarang ini cursor udah, kita finish. Oke. Sekarang kita buka PyCharm-nya. Nah, di sini ada plugins atau extension. Ini kalian bisa import
dari Visual Code, bisa juga download sendiri langsung di PyCharm-nya. Nah, sekarang untuk konfigurasi softwarenya, kalian bisa diklik pada bagian Customize. Oke, ini kalian bisa ubah tema gelap, terang, language-nya apa, region ini berarti negara, ID font, ukuran font, bisa kalian adjust sesuai kebutuhan masing-masing. Kalau aku biarin aja sesuai dengan bawaannya. Lebih seperti itu. Nah, sekarang kita coba ke soal code. Oke, sekarang kita akan buat programnya. Sebelum itu kita buat filenya dulu, file kode. Buat aja kita di file komputer masing-masing. Aku buat di data C di sini. Kalian bebas mau buat di mana, kalian atur supaya nggak berantakan, mudah dicari. Nah, sini kita buat new folder, kita terus coding VS Code. Nah, bentar. Oke, sekarang kita kembali ke VS Code, file, open folder, bukan open file, open folder. Kita buka tadi, select folder. Oke, ini udah ada. Sekarang dari sini kita bakal buat namanya, oh ya, ini kita trust authors ya. Yes, I trust the authors. Oke, nah, sekarang udah kita buat file, new text file. Kita bisa, oh, oke, ini kita udah kebuka foldernya. Tadi kita udah bikin coding VS Code. Kita klik di sini, new file. Kita kasih nama main.py. Klik. Nah, .py area Python di sini kita coba bikin program sederhana aja, print hello world ya. Oke, oke, kita udah tulis. Ini adalah program sederhana yang kita buat untuk ngetes apakah bisa berjalan atau enggak. Nah, ini adalah dalam bahasa Python. Seharusnya belum bisa karena kalian perlu install yang namanya extension. Nah, extension ini kalian bisa cari aja Python, nanti bakal muncul. Di sini ada Python, dia udah include sama debugger environments. Jika kalian install aja, harusnya kalau kalian udah install extension ini, udah bisa jalan. Nah, sekarang kita coba klik run, start debugging. Kita tunggu dulu ya. Oke. Oke, nah tuh muncul hello world. Berarti di sini udah jalan, udah aman ya. Ekstensinya udah kepasang, berarti kita bisa mulai membuat program dengan bahasa Python. Nah, sekarang kita coba di PyCharm. Oke, sekarang kita udah di PyCharm. Ya, aku sudah buka foldernya. Kalau kalian belum buka foldernya, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Kalian tinggal klik open folder kalau udah ada foldernya. Kalau belum, klik new atau enggak kalian bikinnya di luar PyCharm ini ya. Kalian buka di file kalian yang sini nih yang kayak gini tampilannya. Nanti kalian bikin foldernya. Simpen di file yang mana terserah kalian. Jangan sampai berantakan intinya. Kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang seperti yang kalian lihat di sini belum ada interpreternya. Jadi program ini belum bisa jalan. Untuk itu kita perlu install interpreter. Jadi kita configure Python, kita klik ini, atau enggak kalian bisa buka dari settings ya. Interpreter settings, kita tunggu loading. Oke, nah sini dia Python interpreter. Nah kita add interpreter, add local interpreter. Nah tadi kita udah install yang 3.11.
10.11 atau 3 titik berapa gitu. Pokoknya kita udah install, kalian tinggal pilih aja. Nah, kalian pilih versinya sesuai dengan program kalian menjalankan Python versi keberapa. Biasanya ada program dengan library khusus untuk versi Python tertentu. Nah, ini kalian sesuaikan aja. Untuk sekarang aku pakai yang ini. Lalu kita klik make available to all project inherit package from this interpreter. Oke, ini checklist aja. Kita klik oke. Kita tunggu loading. Ntar jika loadingnya udah selesai, kita klik apply dan seharusnya sudah bisa jalan programnya. Oke, sudah terinstall. Latest version, versi berapa, pip setup tools. Oke, jadi kita klik apply. Nah, kita klik ini, sudah di skip juga nggak apa-apa sih teman-teman. Nah, ya udahlah ya. Ini backup dan sync ini takutnya ada file yang hilang, nanti di backup. Tapi kalau kalian mau skip dulu juga bisa. Kita klik apply, kita klik oke. Nah, sekarang udah terpasang seharusnya. Kita klik play, kita klik run, harusnya program ini jalan. Langsung aja kita klik. Oke, sudah muncul hasilnya ya teman-teman. Hello World. Interpreternya udah kepasang, dia pakai versi tadi ya, versi yang paling baru kita download. Sekarang udah seperti ini, kita lanjut ke Windsurf dan juga Cursor. Oke, sekarang kita udah di Windsurf, langsung aja kita klik Get Started. Oke, kita pakai ini import setting juga dari VS Code. Install Start Terminal Command, kita klik Next. Editor theme, ini kalian pilih, kalian mau warna apa, bebas. Ada dark, monokai, terang. Ada other, kalian bisa pilih warnanya. Ini dia. Nah, dah. Kalian bisa pilih bebas, aku pilih dark. Kita next. Nah, ini kalian harus ada akunnya terlebih dahulu. Jadi, aku udah ada akunnya, aku tinggal login aja. Kalau belum, kalian bisa klik sign up. Nanti prosedurnya ya sama seperti prosedur pada umumnya. Bisa login lewat Google, GitHub, atau ada email lain. Kalian bisa coba. Nah, ini aku karena udah ada akun, jadi langsung klik login, sign in successful. Sekarang kita kembali open Windsurf. Buat buat akunnya kalian gak harus download dulu, kalian bisa buka dari websitenya dan langsung sign up gitu. Jadi nggak harus dari sini, nggak harus download apa softwarenya terlebih dahulu. Cukup dari website bisa. Oke, ini dia. Nah, sekarang kita sudah masuk. Langsung aja kita buka folder. Kita coba dulu. Ini dia foldernya nih. Kita klik. Kita tunggu loading. Yes, I trust the authors. Autornya kan aku yang bikin. Main PY. Seharusnya, nah ini dia. Sudah ada print hello world. Dan karena kita sudah, harusnya kita udah import settings, tapi tetap kita harus install yang namanya extension untuk setiap editor supaya bisa jalan program kita. Kita tulisnya kan pakai bahasa Python. Sini biasanya langsung muncul jika kalian belum install ya. Recommended Python extension for MS Python for Python language. Ini kalian langsung klik install aja.
Kalian klik install. Sekarang kita tunggu. Trust Publisher and install MS Python. Oke, di sini sudah terinstall. Langsung aja kita coba MenPy kita. Harusnya ketika klik ini, dia akan jalan programnya. Nah, ini dia. Hello World. Kita coba lagi. Oke, sudah munculnya. Jadi program sudah jalan, ekstensinya sudah terpasang, Python. Jadi ya tergantung bahasa pemrograman yang kalian pakai di software text editor, ekstensinya harus sesuai dengan bahasa pemrograman yang kalian pakai itu. Oke, sekarang kita coba di kursor. Oke, sekarang kita udah di kursor, sama seperti Windsurf, kita harus login atau nggak sign up. Jika belum ada akun, kalian sign up. Jika tidak ada, jika sudah ada akun, login. Kalau belum ada, sign up dulu. Nah, sama seperti Windsurf, untuk bikin akun, nggak perlu download dulu. Kalian bisa langsung buka di websitenya. Oke, sekarang aku login. Kita tunggu. Nah, ini dia. Nah, ini dia. Yes, login. All set, feel free to return to cursor. Oke, kita udah login, balik lagi ke kursor. Ini dia. Nah, import from VS Code, ya kita import aja. Key binding VS Code, chat language, kalian bisa pilih. Ini kita klik import, oke. Tadi bisa pilihan import without extension nih, kalau klik itu nanti settingnya semua ke import, tapi tidak dengan ekstensinya. Kalau ini ekstensi yang terinstall di VS Code akan terinstall juga di kursor gitu. Key bindingnya sesuai dengan VS Code. Ada chat language ini kalau buat AI-nya. Kalian bisa pilih mau bahasa apa. Kita bahasa Inggris aja. Open cursor from terminal, install, oke. Langsung aja kita continue. Nah, appearance sama kayak Windsor tadi, ada terang, ada dark, ada untuk midnight juga. Banyak lah ya, terserah kalian mau yang mana. Sesuka hati kalian aja. Aku bakal pilih yang dark, continue. Ada settingan more themes ya, jadi kalian bisa pilih warnanya mau kayak gimana. Kalau untuk cursor, continue aja. Oke, ini dia, kita sudah masuk. Sekarang kita buka, klik open project. Nah, ini kita buka di data C, tadi ya, coding VS Code, select folder. Sekarang kita tunggu. Ini dia sudah ada. Sekarang kita bakal coba run nih program kita. Kita buka di terminal, run selected text. Nah, kita klik. Sekarang kita tunggu. Unable to initialize device. Hmm, mungkin karena ekstensinya belum kepasang. Oh enggak, salah. Harusnya kita klik ini play di sini guys. Kita klik, berarti kemungkinan ekstensinya emang belum terinstall ya. Kita coba lagi, kita tunggu. Nah, ini dia Hello World. Nah, ini udah muncul ya. eh Perintah kita suruh ngeprint Hello World, tuh muncul di sini. Kita coba lagi aja.
memastikan lower. Oke, berarti ini ekstensinya udah terinstall, programnya bisa jalan seperti itu. Ini biasanya kalau ada update gini, kalian terserah sih mau install now boleh atau later boleh. Biasanya update kayak gini untuk nge-install AI-nya sih. Tapi terserah kalian, kalian mau install atau enggak, terserah kalian. Jadi kurang lebih seperti ini. Sekarang kita bakal coba yang namanya membaca suatu text file. Jadi kita ada text file, lalu ada program. Nah, kita mau ngambil data dari text file ini, tulisannya mau kita masukin ke program satunya supaya outputnya itu muncul tulisan teks dari text file yang kita ambil datanya. Langsung aja kita coba. Oke, kita masuk ke materi, membaca dan menulis file teks sederhana di Python. Juga kita akan belajar sedikit tentang library. Library ini sebenarnya sudah disinggung di PPT, tapi akan kujelasin lagi di materi kali ini. Nah, yang pertama kita ada yang namanya fungsi open. Fungsi open di sini intinya dia tuh membuka koneksi ke file eksternal. Jadi file ini dibuka, kita ambil isi filenya gitu. Nah ya, fungsi ini mengembalikan objek file yang kemudian digunakan untuk operasi baca dan tulis. Jadi kita di Pythonnya kodenya kita tulis seperti ini. File underscore object sama dengan open. Ini ada dua parameter, nama file dan juga mode. Nama file di sini adalah file yang kita tuju. Mode itu untuk menentukan tujuan pembukaan filenya. Contoh W atau A. Di sini ada beberapa mode, ada 4. W, A, W plus, A plus. W di sini adalah write, buka untuk menulis. Jadi jika isinya dihapus atau nggak ada, maka akan buat baru. Kalau filenya ada, isinya akan dihapus terus diisi yang baru lagi, seperti ditimpa gitulah isinya. Nah, kalau append A itu untuk menambahkan. Jadi data baru akan ditulis di akhir file. Kalau nggak ada, maka file baru akan dibuat. Gitu. W plus dan juga A plus sebenarnya mirip. W plus itu menulis dan membaca, isi filenya akan dihapus terus diisi baru. A plus itu untuk menambahkan dan membaca, yaitu data baru ditambahkan di akhir. Nah, yang akan kita praktekkan nanti hanya untuk mode W dan A. Oke. Selanjutnya kita masuk ke fungsi write. Fungsi write di sini digunakan untuk menuliskan string ke file yang telah dibuka. Ya, sintaks dasarnya kurang lebih seperti ini. File underscore object, titik write, dalam kurung. Nah, ini string yang akan ditulis. Nanti dikasih tanda kutip ya, karena data string, kata-kata, atau alfabet. Jadi perlu tanda string. Tanda kutip. Nah, moderate ini dia tidak otomatis menambahkan baris baru, maka jika ingin menambahkan baris baru, kita perlu menambahkan karakter new line atau backslash n ya supaya teks yang ingin kita tulis berada pada baris yang berbeda gitu. Nah, selanjutnya ada di library. Library ini koleksi kode yang telah ditulis oleh kode sebelumnya ya, programmer sebelumnya, isinya modul, fungsi, dan kelas. Library ini memungkinkan kita untuk menggunakan fungsionalitas yang kompleks tanpa harus menulis kode dari awal gitu. Ada standard library dan juga third party library. Standard library ini yang udah terinstall dengan text editor yang kita punya atau Python dasarnya. Yaitu contohnya ada Math dan OS. Third party library ini adalah library yang akan kita install dengan pip gitu, dibuat oleh komunitas atau perusahaan lain dan perlu diinstal secara terpisah. Contohnya ini ada request, pandas, nampi, di PPT juga ada ya tadi. Nah, untuk instalasinya menggunakan pip, yaitu sistem manajemen paket standar, package management system. Nah, ini digunakan untuk kita download library dari pihak ketiga. Nah, pip ini ditemukan di PYPI, Python Package Index. Caranya kita buka terminal atau command prompt. Lalu kita jalankan perintah ini. Pip install nama library-nya. Nama library apa? Contoh pandas. Pip install pandas gitu. Untuk ngecek library yang udah kita install, kita tulis pip freeze. Untuk upgrade ke versi terbaru supaya mungkin bisa dijalankan di versi Python yang lebih baru. Nah, kita pakai perintahnya pip install
strip-strip upgrade baru nama library-nya itu apa. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kita akan coba di pacar, kita coba fungsi open dan juga fungsi write. Setelah itu kita buat program sederhana yang memakai library, standard library dan juga third party library. Oke, kita sudah di pacar. Kurang lebih tampilan awalnya seperti ini. Pertama, kalau udah buka, kalau udah ada folder atau file isinya program, kalian langsung klik aja open. Jika belum, klik new project. Karena aku udah ada, aku akan klik open. Nah, terus kita cari programnya. Ini dia. Share folder, kita tunggu. Ini dia. Nah, ini adalah program yang tadi kita buat ya, main VY. Kita akan coba buat di sini programnya, program fungsi open dan juga fungsi write. Oke, tadi kita udah tulis test filenya, dia .txt untuk filenya. Sekarang kita mau ubah ini jadi comment supaya nggak dijalankan. Coba kita buat programnya. Oke, sekarang udah jadi. Mari kita coba run. Kita klik run. Sekarang kita tunggu. Seharusnya ketika kita klik run, maka yang muncul adalah isi dari file test.txt tadi. Seharusnya. Nah, ini dia sudah muncul ya teman-teman. Muncul, ada NIM, universitas, fakultas, prodi, dan nama. Nah, jadi kurang lebih seperti ini ketika kita ingin open text, open filenya ya, pakai fungsi open. Nah, sekarang ini aku buat jadi komen dulu supaya nggak dijalankan programnya. Nah, sip. Ini dia, sekarang kita tulis program dengan fungsi write. Gitu. Oke, ini udah jadi. Seharusnya dengan fungsi write, ketika kita jalankan ini, isi test.txt ini akan jadi apa yang kita tulis di sini nih, di f.write ini. Jadi isinya bukan bukan ini, bukan nama, nim, universitas dan lain-lain, tapi test write ke file test.txt. Nah, sekarang coba kita jalankan. Mari kita buka file test.txt-nya. Nah, ini dia ya, test write ke file test.txt. Jadi diubah isinya gitu. Seakan ditimpa, yang sebelumnya dihapus, ditaruh yang ini. Nah, jika filenya nggak ada, maka fungsi write ini akan bikin file baru. Jadi, misal di sini filenya kita delete, kita delete. Oke,
Oh, sebenarnya gak bisa karena harus di refactor ya. Usage of file is not safe to delete. Oke, jadi karena nggak bisa untuk ngakalinnya, aku bikin di sini tes 2 supaya karena tes 2 ini kan belum ada filenya ya. Jadi dia bakal bikin file baru. Harusnya seperti itu. Sekarang kita coba run programnya. Nah, ini dia yang muncul ya. Tes 2.txt. Sekarang kita buka. Nah, ini dia ya. Tes write ke file tes2.txt. Nah, jadi kurang lebih untuk fungsi write dan fungsi open kurang lebih seperti ini. Sekarang kita bakal nyoba bikin program yang menggunakan library, standar library dan juga library dari pihak ketiga. Oke, ini adalah 4 program yang aku bikin yang menggunakan library standar atau bawaannya Python dan juga library eksternal ya. Library eksternal yang perlu kita install menggunakan pip. Jadi ada 3 library standar yaitu library time, OS, dan juga random serta library eksternal matplotlib. Nah, untuk yang pertama adalah library time. Ini gunanya ya untuk mengimport waktu tentunya. Jika kalian ingat time.sleep, nah itu adalah untuk mengatur jeda. Nah, jeda berapa lama coding ini programnya dia nggak tahu harus menunggu berapa lama, maka dari itu kita perlu import time, library time supaya dia ada jeda. Nah, itu adalah contoh penerapannya saat 6 video terakhir. Nah, sekarang aku akan jelaskan programnya terlebih dahulu. Demonstrasi library time. Nah, jadi dia akan ngeprint waktu sekarang berapa, koma, time, str, time. Nah, str string kenapa? Supaya dia bisa supaya di print atau dicetak muncul di output dalam bentuk alfabet meskipun yang terlihat adalah angka, tapi kalau tetap ditulis dalam integer atau float, nah dia nggak bisa digabung dengan string, maka datanya harus disamain. Maka di sini ditulis str f time, jadi supaya waktunya muncul dalam bentuk tipe data string. Nah, setelah itu dia akan menunggu 3 detik. Setelah itu baru dia ngeprint. Nah, nunggu waktunya berapa lama, nanti dicetak tadi waktunya itu berapa lama. Nah, sekarang akan kita coba run programnya. Oke, ini sudah keluar outputnya. Jadi dia bakal di print waktu sekarang sampai tanggal-tanggalnya juga ditulis ya waktunya berapa 21:09 20 detik. Nah, menunggu 3 detik 1 2 3 4 5 di print langkahnya in range 5 ya, for I in range 5 tambah 1 dengan jarak tiap printnya itu 0,5 detik. Nah, ntar ditunggu berapa lama dia ngeprint dari langkah 1 sampai langkah 5, dihitung waktunya. Ntar kalau udah ketemu deh. Nah, 2,50 detik gitu. Jadi 2,50 detik ini adalah proses dari dia ngecetak ke langkah 1 hingga langkah 5 dengan ada jarak time.sleep 0,5 detik. Kurang lebih seperti ini untuk demo library time. Sekarang kita ke demo OS. Nah, demo OS di sini adalah OS ini operating system, artinya library ini terhubung dengan environment perangkat kita. Jadi bisa dibilang OS ini dapat mengakses perangkat kita bisa mulai dari membuka file, bikin file baru, atau ngecek file demo underscore os.py ini berada di environment mana gitu. Di environment dalam perangkat kita. Nah, sekarang kita coba run. Sebelum kita run, ini kita klik dulu supaya dia yang di run bukan demo.time ya, bukan demo underscore time, tapi demo ospy.
Shit, batuk Cok. Nah ini dia. Nah ini dia, kita klik yang current file. PSM ini agak berat ya teman-teman, jadi maaf kalau mohon maaf jika loadingnya lama. Oh my god, bro. Damn. Oke, nah langsung kita klik run, kita lihat hasilnya. Nah ini dia berhasil membuat folder demo. Nah yang pertama nih, directory saat ini backslash coding library. Nah itu artinya dia tahu kalau teks, maksudnya program ini disimpan di file apa, yaitu di file ini ya. Sekarang isi datanya juga dia tahu isi datanya ada dari demo matplotlib, ada 4 teks ini plus .idea, PyCharts juga ada, serta dia bikin daftar, bikin folder baru gitu, buat folder baru. Nah, jika foldernya udah ada, dia bakal ngeprint folder demo sudah ada. Jika folder belum ada, dia bakal ngeprint folder demo berhasil dibuat seperti yang terlihat di sini ya. Karena folder demo belum ada, akhirnya di print folder demo berhasil dibuat. Sekarang jika kita coba run lagi, seharusnya ini akan berubah jadi folder demo sudah ada. Nah, ini dia ya, folder demo sudah ada. Jadi kurang lebih seperti ini untuk library OS. Jadi intinya library OS dapat mengakses perangkat kita, lebih tepatnya apa ya? Dia lebih dapat melihat environment yang ada di perangkat kita, bisa ngecek file ini ada di mana gitu. Ya seperti itu. Nah, sekarang kita coba yang library random. Nah, untuk library random intinya dia bakal mengeluarkan memilih data secara acak gitu. Jadi contoh pertama nih, angka random rand int. Int ini integer, jadi dari 1 hingga 10 ya. Jadi bakal mencetak angka secara acak, secara random dari range 1 hingga 10. Nah, gitu juga dengan ini menghasilkan beberapa angka acak. Jadi 5 angka acak contohnya dari range 1 sampai 10 diambil 5 angka secara random lalu di print. Bisa juga mengubah pilihan secara acak gitu, random choice. Jadi kita memilih ini acak gitu. Jadi ada list atau array gitu. Di dalamnya ada elemen, elemen-elemen itu akan dipilih secara random. Lalu yang dipilih itu bakal dicetak gitu. Nah, sekarang coba kita run. Nah, ini dia ya, dipilih secara acak. Angka acak dari 1 sampai 10 ada 8, 5 angka acak. Oh iya, ini 5 angka acak bukan range dari 1 sampai 10, 1 sampai 100. Ada 89, 32, 4, 36, 81, lalu ada mangga. Ini kita run lagi, hasilnya akan berubah ya, teman-teman. Nah, ini dia pisang 7, dan dia ini benar-benar random, jadi tidak, kita nggak bisa lihat dia perubahannya seperti apa gitu. Apakah ada tren tren perubahan, misal pilihan angka milih angka secara acak, misalnya angkanya akan tambah satu enggak. Jadi ini adalah benar-benar random gitu. Nah, tadi ya 8 7 terus tiba-tiba 2 kan jauh banget perbedaannya. Jadi dia benar-benar random, tidak ada tren, jadi kita benar-benar nggak bisa ngeprediksi selanjutnya bakal keluar apa gitu. Intinya library random gunanya untuk itu. Nah, sekarang adalah library matplotlib. Matplotlib ini gunanya untuk kita memvisualisasikan suatu data. Jadi bisa membuat grafik, grafik kurva, grafik batang, scatter, banyak lah. Kita tinggal sesuaikan aja dengan program kita. Intinya, Matplotlib ini gunanya untuk memvisualisasikan suatu data gitu. Nah, karena ini adalah library eksternal, kita perlu install dulu. Installnya kita lewat ini, terminal, lalu kita tuliskan yang tadi aku jelasin, pip install nama library-nya gitu. Nah, ini dia. Untuk ngecek ya, apakah kita sudah install library atau belum, kita tulis pip freeze. Aduh.
lalu tekan enter. Kita tunggu, nggak muncul apa-apa. Nah itu dia ya, nggak muncul apa-apa. Akhirnya kita belum, artinya kita belum menginstal library apapun. Lalu kita akan klik sekarang pip install, nama library-nya matplotlib. Nah ya, jangan sampai salah ketik ya. Kita butuhnya apa, yang install apa. Oh ya, sama catatan penting juga, ketika kita import library, jangan sampai nama filenya sama dengan nama library. Takutnya ntar programnya yang ada malah nge-import file kita, bukan nge-import library. Makanya di sini kalau kalian lihat aku tambahin demo underscore. Tadinya nama filenya itu time.py. Nah, itu salah ya, teman-teman. Karena nanti yang ada malah diimport file ini, file time.py, bukan library time gitu. Makanya hati-hati ketika menulis import library dan juga nama file. Takutnya tertukar gitu. Oke, ini udah kita ketik, langsung aja kita enter. Lalu kita tunggu proses instalasinya. Nah, ini dia, kita tulis pip freeze. Enter. Yang kita tunggu, kalau sudah terinstall library-nya. Karena kita tunggu aja. Agak lama ya karena HRM ini berat untuk laptopku. Jadi kalau laptop kalian speknya lebih bagus, harusnya loadingnya lebih cepat. Oh iya, keep freeze, E-nya 2, lupa. Nah ini dia, matplotlib 3.10.7. Oh, pantas teman-teman. Ini dia matplotlibnya gak jalan karena perlu yang namanya versi 3.10.7. Jika sudah pakai versi 3.10.7, harusnya sih udah aman. Nah, ini bukan masalah besar, kita hanya perlu kembali ke website Python, lalu kita install versi 3.10.3.10.7. Oke, aku akan kembali. Oke, nah jadi ternyata bukan menginstal Python versi 3.10.7, melainkan itu tuh artinya versi library tersebut. Nah, library matplotlib ini terinstall yang versi 3.10.7. Nah, tadi ketika udah install, jika kalian ingin run codingnya, maka muncul error. Nah, error tersebut kurang lebih seperti ini. Nah, itu kenapa? Karena library ini sebenarnya kan kumpulan kode yang nantinya bisa kita pakai. Nah, kode ini tersimpan dalam suatu file, sedangkan kita belum ada filenya. Jadi error, dia mau nge-import apa, filenya nggak ada. Nah, makanya kita harus klik install packages supaya terinstall foldernya atau filenya yang berisi library matplotlib ini. Nah, untuk penulisan library-nya juga kita tambahin .pyplot ya. Nah, seperti kalian lihat di sini udah gak ada merah-merah lagi, artinya sudah nggak ada error, sudah bisa kita jalankan. Jadi kuncinya itu ya. Kesalahan pertama tadi itu adalah versi library-nya 3.10.7, bukan versi Python yang kompatibel dengan library-nya. Python yang kita install di awal sebenarnya udah kompatibel dengan library ini. Jadi kita nggak perlu install Python yang lebih baru lagi. Oke, sama juga library ini perlu disimpan di suatu file supaya kita bisa import. Kalau nggak, ntar codingnya nggak akan jalan. Ya gitu. Oke, sekarang kita coba run. Kita klik. Nggak tunggu. Outputnya harusnya dia akan jadi seperti grafik. Nah, ini dia. Seperti yang bisa kalian lihat ya. Ada grafik
bentuk PNG, gambar grafiknya kayak gini sesuai dengan data yang kita punya ya. Data yang kita punya nih, X-nya gini, Y-nya ini. Nah, tadi mana tadi plotnya? Kita klik lagi. Ini ya, ini datanya X sama dengan berapa, berapa, berapa. Nah ya, X 1, 2, 3, 4, 5, 6, Y-nya 2, 4, 8, 10 udah ya. Udah sesuai nih grafiknya. Jadi ya sesuai dengan fungsi library ini matplotlib yaitu memvisualisasikan suatu data. Nah, divisualisasikan dengan cara bikin grafik, bisa juga dengan bikin chart, ya chart juga grafik sih, diagram lah pokoknya, untuk memvisualisasi suatu data. Ya, kurang lebih seperti ini. Oke, ini adalah bagian terakhir dari video. Nah, pada bagian terakhir ini kita bakal mencoba menggunakan AI yang ada di text editor. Ada 3 text editor yang akan kita coba. Windsurf, Cursor, dan juga VS Code. Nah, kita bakal nyoba AI-nya. AI yang ada di text editor ini adalah model MCP, model konteks protokol. Di sini artinya dia itu memungkinkan AI ini terhubung ke aplikasi atau ke sumber data eksternal secara efisien dan aman. Ini artinya AI ini dia bisa bikin folder baru atau enggak dia mengakses folder yang udah ada dan mengedit isinya. Jadi misal kita ada program ini tersimpan di file main.py. Nah, kita mau edit, mau kita benerin programnya. Nah, kita bisa minta AI untuk melakukan itu dan AI itu bakal membuka file tersebut dan ya melakukan tugasnya lah ya. Jadi AI MCP kurang lebih kayak gitu. Nah, program yang akan kita coba itu program yang di kalkulator. Jika kalian ingat video ke-6 mengenai fungsi, aktivitasnya kita bikin kalkulator sederhana. Kita bakal ambil programnya, lalu kita minta AI tersebut edit programnya dengan prompt yang sudah aku sediakan. Nah, promptnya itu kurang lebih seperti ini. Nah, dengan program video kalkulator dijalankan oleh fitur dengan AI. Nah, ada GUI, pakai library umum untuk GUI. Semua operasi digunakan dengan mudah. Output ditampilkan pada GUI bukan terminal. Buat cara interaksi jadi GUI. Intinya, kalau sebelumnya output itu kita muncul di terminal, nah ini bakal ada pop-up tab gitu. Bakal muncul kayak kita pakai kalkulator bawaannya Windows atau bawaannya laptop kalian masing-masing. Kurang lebih kayak gitu. Nah, langsung aja kita coba di ketiga text editor tadi. Oke, kita udah di Windsurf. Langsung aja, ini ada AI-nya. Cara bukanya tadi itu kalian klik ini. Nah, ada bintang-bintang di sini. Nah, kalian klik, ntar muncul AI-nya. Kalian bisa pilih AI yang apa. Aku bakal pakai Cloud Sonnet 4,5. Ini hanya 2 kali pakai ya. Jadi langsung aja aku masukin promptnya. Lalu ini kita tarik filenya ke sini. Langsung aja kita kirim. Sekarang kita tunggu AI-nya bekerja. Nah, di sini kita bisa ada merah, ada hijau, kita bisa accept, kita bisa reject. Contoh di sini, kalau ini kita reject berarti pakai yang punya sebelumnya. Kalau ini kita accept berarti pakai yang dari AI-nya. Biar cepat, aku accept aja, langsung accept semua. Oke, seharusnya ketika kita jalankan bakal muncul tab, tab untuk ini kalkulatornya gitu. Sekarang langsung aja kita coba run. Nah, ini dia ya, muncul ya. Kita masukin misal 12, di sini kita masukin 50. Tambah jadi kalau bisa kita kali
Oh ini hasilnya ada di bawah sini ya. Sebentar, apakah bisa kita lihat? 13, 3, kita pilih kurang. Ah, oke, ini karena nggak bisa kelihatan hasilnya, jadi aku mau ngeprom lagi. Kita tarik lagi ini ke sini, lalu kita tulis ah, hasilnya, hasil dari operasi matematika tidak ter tidak terbaca, perbaiki. Titik. Oke, nah ini dia. Dia bilang masalahnya ada di fungsi kurang, maka akan dibenerin fungsinya. Oke, untuk itu kita accept aja, accept all. Nah, itu yang diperbaiki ini muncul, kalian bisa baca sendiri. Sekarang kita coba run lagi. Seharusnya udah benar. Oh, masih tetap belum bisa ya. 11,56 ditambah. Nah, hasilnya masih belum terbaca. Nah, ini mungkin bisa dari program ini sendiri atau kita ngeprom AI-nya salah. Namun, nggak apa-apa kalau memang hasilnya seperti ini. Ya, tidak apa, karena ini kita hanya mencoba, ya. Hanya mencoba, kita bakal coba juga dengan AI dari text editor yang lain. Dan kita akan bandingkan hasilnya. Oke, sekarang kita udah di kursor, langsung aja kita bikin. Kita masukin promnya, udah aku copy ya, tinggal Ctrl V, lalu kita tarik filenya, masukin ke sini. Supaya sama si AI-nya diakses dan diubah sesuai kemauan kita yang kita prompt. Ini ada model AI-nya kalian bisa pilih, ada banyak tuh ya. Langsung aja kita enter, lalu kita tunggu AI-nya bekerja. Oke, ini dia ada yang diubah, bagian merah yang diubah, ada bagian hijau juga. Ini kalian bisa pilih bagian mana yang ingin kalian ubah, bagian mana yang ingin kalian pertahankan. Maka dari itu penting bagi kita supaya untuk paham program yang kita bikin ya. Kalau enggak kita keep all yang ada ntar programnya malah nggak sesuai dengan kemauan kita. Nah, tapi untuk video kali ini, percobaan kali ini kita keep all. Eh, ya, oke. Seharusnya kita ketika kita coba run akan muncul tab ya, pop up gitu. Langsung aja kita klik, lalu kita tunggu. Kita tunggu. Nah, ini dia. 12 pasal ini 6 jumlahan. Kita klik enter mungkin. Ah, ini dia belum muncul hasilnya. Nah, karena belum muncul hasilnya, kita minta lagi ya, kita punya masalah yang sama dengan di insert. Oke, kita bakal ngeprom lagi. Kita masukin filenya. Kita tulis buat muncul bentar. Munculkan hasil operasi pada GUI. Nah, kita bakal enter. Oke. Sekarang semoga kali ini muncul hasil. Ya, kita bisa nggak dapat hasil kayak gitu, bisa dari programnya yang emang
salah atau bisa dari AI-nya itu sendiri. Nah, ini kita bakal keep all. Oke, sekarang langsung kita aja klik run. Semoga muncul hasilnya ya. Oke, kita tunggu. Sebenarnya sama saja. Kita klik di sini 12, bisa di sini 45 perkalian. Oke, sudah ada. Kita klik enter, gak ngaruh. Kita enter sini juga gak ngaruh. Wah, nah ini biasanya kalau kayak gini kemungkinan dari kita nge-prompt atau enggak dari programnya. Tapi nggak apa-apa, karena ini hanyalah percobaan supaya kalian paham AI MCP itu kerja seperti apa. Ya, dapat dilihat AI MCP di sini dia mengakses file cursor underscore calculator.py dan program di dalamnya diubah sesuai keinginan kita. Nah, oke, jadi kurang lebih seperti ini di cursor. Sekarang kita coba di VS Code. Oke, sekarang kita udah di VS Code. Nah, untuk di VS Code kita perlu install extension untuk AI-nya, yaitu extension ini nih. Extension GitHub Copilot. Nah, ini kalian bisa cari di sini. Simbol ini kalian tinggal klik, kalian cari GitHub Copilot. Nah, sekarang langsung aja kita prompt aja. Ini jangan lupa tambah, nah supaya yang diedit file ini VS Code underscore calculator, masukin promptnya, lalu kita klik enter. Oh, continue pakai GitHub ya. Ini kalau kalian belum ada akun, bisa pakai Google, tapi jika udah ada akun GitHub, pakai aja akun GitHub ya. Sambil nunggu loading. Oke, ini udah. Sekarang kita masukin lagi promptnya, kita kirim. Oke, sekarang kita tunggu AI-nya bekerja. Enable aja. Oke, sekarang kita tunggu. Tunggu versi program. Oke, sudah muncul. Sebentar. Oke, kita klik jalankan dengan VS Code Calculator. Oke, programnya udah ada. Sekarang jadi kita coba ya. Oke, kita masukin 12, 56, terus kita tambah. Oh, 68. Nah, baru bisa nih muncul hasilnya. Jadi kemungkinan yang salah bukan di programnya tapi bisa jadi di AI-nya atau prompt kita salah. Coba di VS Code dengan Copilot GitHub ini kita bisa nih. Misalnya di sini 89, kita masukin di sini 77. Kita kali. Nah, muncul hasilnya ya. Jadi kurang lebih hasilnya kayak gini. Di AI-nya bekerja dengan baik. Kalau di insert dan kursor, ya mungkin kesalahan di prompt kita bisa jadi. Tapi yang penting kita dapat keluar nih di sini hasilnya berapa ya. Kurang lebih seperti ini. Untuk video kali ini hanyalah demonstrasi cara kita pakai AI untuk buat program, cara download text editor juga. Secara umum cara download text editor itu kita install file installernya, kita download file installernya dari web resmi. Lalu ketika udah download kita jalankan file installernya, lalu kita ikutin aja petunjuknya. Nah, untuk install extension juga bisa dari aplikasinya sendiri ya, kayak gini ya. Ini ada extension kita install di sini. Library juga di sini digunakan ya nih, import tk inter stk tk inter import message box. Nah, ya kita juga belajar sama pakai library. Tadi ada fungsi open dan fungsi write. Jadi kurang lebih video kali ini cukup segini saja. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa.